Soft saving sendiri adalah menabung lebih sedikit untuk masa depan dan menabung lebih banyak untuk masa kini. Hello founders, welcome back again to my YouTube channel di Abduh Sudah Isi Channel. Kembali lagi sama gue Abduh, dimana di segmen kali ini gue akan bahas sedikit banyak tentang kenapa Gen Z dikatakan sebagai generasi yang miskin. Mungkin judulnya sedikit terdengar kontroversial dan ada banyak yang setuju dan ada banyak juga yang nggak setuju. Nah, gue juga akan berangkat dari beberapa riset-riset nantinya yang sudah gue kumpulkan dari beberapa jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Kenapa sih Gen Z itu dikatakan sebagai generasi yang miskin? Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya kita ngobrol sedikit ke belakang, sebelumnya gue Gen Z ya, gue perkenalkan diri gue sebagai Gen Z ya. Kalau kita ingat diri kita dulu, beberapa tahun, 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, kita terlahir dengan kondisi internet yang sudah sangat cukup memadai. Seiring perkembangan teknologi, kita hidup beriringan dengan pertumbuhan teknologi yang ada. Tentu, adanya teknologi membuat kita semakin mudah nih untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semenjak adanya startup-startup seperti yang kita lihat sekarang, seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya, kita akhirnya semakin menganggap bahwasanya hidup ini banyak yang mudah untuk didapatkan. Contoh yang pertama aja makanan. Ketika orang dulu, kalau mau makanan itu harus beli ke pasar dulu, harus ngeluarin effort dulu, harus masak dulu, atau mungkin mereka bahkan harus keluar dulu untuk beli makanan. Sekarang generasi kita sudah bisa mengakses yang namanya makanan itu langsung dari aplikasi. Kita bisa pesan, kita langsung dapatkan, dan kita bisa nikmati langsung hanya dari rumah aja. Yang kedua, dalam hal pekerjaan, mungkin nggak akan masuk ke logiknya ketika kita berbicara dengan orang-orang terdahulu, bahwasanya kerja itu bisa loh dari rumah aja. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan seperti programming, freelancer, graphic designer, lalu juga online shop business yang seperti yang gue jalani bahkan. Banyak orang-orang yang nggak percaya bahwasanya itu bisa menghasilkan uang hanya dari rumah aja. Dengan klik-klik tombol aja udah bisa menghasilkan uang. Dari berinvestasi, dari trading, dari trading di cryptocurrency misalnya dan lain sebagainya, itu ternyata bisa menjadi seorang miliarder. Banyak sekali hal-hal yang sulit untuk dijelaskan kepada generasi-generasi sebelumnya yang tidak mengerti bagaimana cara mencari uang dari dunia digital. Bahkan ada yang bilang itu cara cari uang cara goib, karena saking nggak ada fisik dan wujudnya gitu nyari duitnya, hanya dari rumah aja. Nah, tapi teman-teman, memang ada banyak sekali efek yang kurang baik atau efek buruk dari semua jenis kemudahan ini, yang akhirnya beberapa generasi Z itu salah menyikapi kemudahan ini, yang mengakibatkan generasi Z ini menjadi generasi yang suka banget sama hal-hal instan. Kalau udah terbiasa sama hal-hal yang instan, kita akan kesulitan sendiri ketika nanti dapat problem yang gede. Kita akan sulit untuk solve problem-problem yang terjadi nanti ke depannya ketika kita mau bangun bisnis misalnya, ketika kita berorganisasi. Itulah menurut gua kenapa penting sekali ketidaknyamanan itu penting dalam kehidupan. Gak hanya dalam berbisnis, gak hanya dalam berorganisasi, tapi juga dalam menjalani kehidupan pribadi. Solve the problem, hidup dalam ketidaknyamanan, itu kadang menjadi hal yang penting. Karena ketika kita ingin menjadi pemimpin yang tangguh, yang kuat, kita nggak bisa hanya di tempat yang tenang saja. Kita nggak bisa di ombak yang tenang. Kita harus menjadi nelayan yang tangguh di ombak yang begitu kencang. Tapi gue nggak lagi bahas itu. Gue akan fokus membahas tentang keunikan-keunikan yang dimiliki oleh generasi Z. Kenapa generasi Z itu dikatakan sebagai generasi yang miskin. Mungkin gue akan berangkat dari poin yang pertama. Traveling sendiri adalah alasan kenapa gue mengangkat judul ini. Ketika gue mengutip data dari Morning Consult, maka kita akan temukan sebanyak 52% dari generasi Z yang berpergian 3 kali atau lebih ke luar negeri dalam 1 tahun. Dan generasi milenial juga sama, 52% yang berpergian 3 kali atau lebih dalam 1 tahun ke luar negeri. Sedangkan generasi X itu hanya 41% yang berpergian 3 kali dalam 1 tahun atau lebih. Nah, yang terakhir baby boomers hanya 35% orang saja yang berpergian 3 kali atau lebih dalam 1 tahun. Artinya, traveling semakin ke sini menjadi hal atau pilihan yang sangat dibutuhkan oleh generasi milenial atau generasi Z. Karena mungkin ada istilah-istilah overwork, overthinking, itu membuat generasi Z akhirnya menginginkan sesuatu yang lebih dalam perihal hiburan. Mereka berpergian, mereka traveling dengan bahasa generasi Z yaitu healing. Mereka membutuhkan hiburan-hiburan yang akhirnya bisa membuat mereka menambah energinya kembali untuk mengerjakan banyak tas-tas yang banyak di kantor seperti itu. Dan kalau kita melansir data dari Student Beans, pengeluaran rata-rata dari generasi Z itu untuk fashion kita dapati angka 7%. Dan untuk teknologi kita dapati angka 6%.
Dan untuk makanan sebesar 12%, sementara pembelian tiket dan lain sebagainya untuk perjalanan melonjak di angka 60%. Inilah teman-teman yang gue maksud kenapa traveling begitu berdampak bagi generasi milenial dan juga generasi Z. Berpergian untuk relaksasi, pergian dengan mencari promo-promo dan diskon hanya sekitar 1 atau 2 hari saja. Itu cukup bagi generasi Z untuk merefleksikan kembali diri mereka dari kesibukan yang ada dalam pekerjaan mereka. Makanya kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar negeri mungkin yang sudah menerapkan libur yang lebih banyak. Perusahaan-perusahaan di luar negeri yang sudah menerapkan bekerja benar-benar dari mana saja, work from anywhere, di Indonesia juga sudah diterapkan. Itu mungkin untuk mendukung efektivitas dari kerja setiap karyawan-karyawan yang ada. Keunikan yang kedua adalah soft saving. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah dengar soft saving. Soft saving itu simpelnya kalau gue jelasin dengan bahasa gue. Soft saving sendiri adalah menabung lebih sedikit untuk masa depan dan menabung lebih banyak untuk masa kini. Atau spend lebih banyak untuk masa kini, bukan menabung. Nah, sedangkan pendapat dari Lee Scholar, bisnis dari Wealth Advisory BlackRock, dia mengatakan bahwasanya investor muda itu lebih cenderung untuk menaruh uang mereka pada tujuan yang mencerminkan diri mereka sendiri. Dan mereka selalu mencari hubungan emosional dengan merek ataupun profesional yang mereka pilih dan bisa untuk diajak berinteraksi. Artinya gini, generasi Z itu prefer untuk mengalokasikan dana atau uang-uang yang telah mereka kumpulkan untuk digunakan kepada hal-hal yang mereka pahami dan mereka sukai. Ketika mereka paham dan cenderung kepada investasi, mereka akan berinvestasi di instrumen-instrumen yang mereka pahami. Ketika mereka cenderung pada hal-hal yang berbau hobi atau passion, mereka akan investasi. Artinya mereka akan spend uang mereka lebih banyak pada hal-hal hobi dan passion mereka tersebut. Lalu berbelanja pada merek-merek tertentu atau merek-merek yang fancy atau merek-merek yang disebut dengan barang-barang branded, mungkin mereka akan banyak spending uang mereka di sana. Dan gue sendiri adalah seorang Gen Z dan gue tidak terlalu menerapkan yang dinamakan dengan soft saving. Apapun definisi soft saving di luar sana, tapi prinsip gue adalah gue akan tetap menabung dan membangun capital gue sendiri. Gue akan terus belajar, akan terus membangun bisnis, dan berinvestasi pada instrumen-instrumen yang gue pahami. Contohnya kalau gue pribadi, dalam hal berinvestasi, gue taruh duit gue di bisnis, gue taruh duit gue di instrumen-instrumen yang gue pahami, sehingga nantinya uang gue akan terus berputar dan akan menghasilkan return dari investasi yang gue lakukan. Nah, ada yang unik lagi teman-teman. Nah, ada riset di Amerika Serikat yang mengatakan tingkat tabungan pribadi atau porsi pendapatan yang dibelanjakan itu lebih banyak daripada yang untuk ditabung. Bahkan presentasinya menurun sebesar 3,9% pada Agustus ketika dibandingkan dengan rata-rata 8,51% di masa-masa sebelumnya. Yang ketiga, generasi Z juga punya keunikan skill dadakan. Ini bukan berdasarkan riset, tapi ini berdasarkan obrolan yang gue obrolin sama teman-teman gue dari semua kampus-kampus di Indonesia. Gue bertemu dengan teman-teman gue yang kampusnya di Jogja, yang kampusnya di Malang, yang kampusnya di Bandung, yang kampusnya di Sumatera. Semua ketika gue video call atau bertemu langsung di Jakarta, kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana habit, bagaimana culture shock yang mereka alami, seperti itu kalau bahasa Gen Z ya. Lalu juga bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang mereka jalani itu, apakah doing really well atau mungkin ada kendala. Ternyata yang mereka katakan adalah mereka seringkali melakukan sesuatu dengan cara dadakan. Katanya kalau dadakan itu bakal lebih cepat kelarnya. Tapi kalau gue pribadi, gue selalu memegang prinsip man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka hendaklah dia bersiap-siap. Gue jujur tidak terlalu menyukai hal-hal yang berbau dadakan. Gue akan lebih prefer untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh persiapan dan penuh dengan kecepatan. Karena gue yakin semua pekerjaan dan juga bisnis itu butuh yang namanya speed. Kalau kita kurang dari segi speed ini, kita akan ketinggalan dari kompetitor kita yang lain. Lalu yang keempat, keunikan Gen Z adalah dikatain miskin, tapi ternyata punya skill set yang gede banget. Nah teman-teman, sebenarnya Gen Z itu kurangnya itu mereka tuh kalau ada tsunami informasi, ada informasi yang berlebih, mereka tuh terlalu menangkap itu mentah-mentah. Padahal hanya ada 1% anak muda yang sukses, mungkin yang terlihat sukses banget, itu hanya 1%-nya aja. Bahkan nggak nyampe 1%. Tapi mereka menganggap, oh semua orang punya potensi yang sama, semua orang punya kompetensi yang sama, semua orang pasti bakal bisa sukses di waktu yang sama. Padahal semua orang punya jam terbangnya masing-masing dan kapabilitas setiap orang itu berbeda-beda. Tapi semua itu bisa diasah dengan kesungguhan dan juga pengorbanan. Ketika teman-teman mau mengorbankan waktu yang lebih, ketika teman-teman mau mengorbankan waktu main, waktu masa muda, untuk berbisnis, untuk berusaha, untuk bekerja lebih keras, untuk menjadi karyawan yang memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi, untuk naik jabatan, untuk dapat gaji yang lebih besar, mungkin teman-teman akan mendapatkannya. Tapi ada teman-teman yang mungkin tidak memiliki mentalitas yang sama, tapi dia tertekan karena tidak bisa menjadi si A dalam usia 25 tahun. Nggak bisa menjadi si B dalam usia 30 tahun. Nggak bisa menjadi si C dalam usia 35 tahun.
Dan banyak sekali motivator-motivator yang bilang semua orang bisa menjadi entrepreneur, semua orang bisa menjadi founder, semua orang bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Gak semua orang harus menjadi seorang founder, gak semua orang harus menjadi seorang pengusaha dan entrepreneur. Banyak sekali karyawan-karyawan yang gajinya lebih besar daripada gaji pengusaha. Pengusaha memiliki roller coaster kehidupan yang sangat tidak terduga-duga. Tapi karyawan milik gaji yang tetap, bahkan banyak karyawan yang punya gaji tetap tapi gede banget gajinya. Lebih dari pengusaha. Maka yakinlah bahwa setiap orang tuh punya preferensi masing-masing yang mereka pilih dan itu menjadi preferensi terbaik dalam hidup mereka. Jangan salahkan siapapun, semua orang berkesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, tapi tidak semua orang pasti dan harus menjadi seorang founder atau seorang pengusaha atau entrepreneur. Kembali lagi ke poin tadi, dengan tsunami informasi teknologi yang ada, itu bisa menjadikan kita menjadi generasi Z yang baik sekali, yang bisa menemukan jati diri kita sendiri, yang bisa menjadi generasi Z dengan segudang skill set, tapi juga bisa menjadikan kita menjadi generasi Z yang tidak ada apa-apanya, bahkan kosong tanpa isi dan penuh dengan pesimisme. Terserah mau pilih yang mana, yang penting teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe, and bye-bye, see you guys in the next video. Semoga video bermanfaat.